Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Senang sekali saya Hengki bisa menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan pada video kali ini saya coba akan memberitahu kembali ke teman-teman semua ya, penipuan-penipuan dalam mencari pekerjaan. So, kenapa saya sharing ini teman-teman semua, dengan harapan teman-teman mengetahui ini kayaknya penipuan deh. Ini benar atau enggak? Karena apa? Kemarin persis teman-teman semua, saya mendapatkan informasi dari teman-teman ya. Kita ada grup WhatsApp SD. Diinformasikan Mas Hengki ini ada, ini benar enggak ya gitu. Sehingga teman-teman kalau itu saya bilang, saya analisa ini penipuan ya teman-teman. Nah, agar ini tidak terjadi sama teman-teman semua, semoga video ini bisa ngebantu untuk kalian ya. Apa saja sih yang teman-teman perhatikan saat mencari pekerjaan, kira-kira ini benar atau enggak, ini hoax atau enggak ya, sehingga teman-teman mampu memilah-milah benar atau enggaknya pekerjaan itu. Nah teman-teman semua ya, hal apa saja yang harus kalian perhatikan ya saat kalian memastikan apakah itu lowongannya benar atau enggak. Pertama, pastikan teman-teman semua alamat perusahaan itu benar atau enggak ya. Banyak banget perusahaan itu memang mencantumkan nama perusahaannya, kadang-kadang alamatnya berbeda. Yes teman, bener banget, saya nggak bohong ya, pasti ada teman-teman semua. Itu teman-teman semua. Dan ini banyak orang, saya bilang itu banyak orang lupakan, hiraukan ya. Kenapa? Karena udah terpersonal lihat nama brand perusahaannya itu, sehingga alamatnya tidak diperhatikan teman-teman semua. Maka saran saya adalah ketika teman-teman mendapatkan panggilan kerja ya atau email ya untuk melakukan tes atau interview, perhatikan alamat perusahaannya sama atau enggak. So, kan sekarang saat mudah nih, kita mengakses internet dimanapun, kapanpun, ya kan? Samakan, ini benar atau enggak perusahaannya teman-teman semua. Jadi kalau sama ya bagus, kalau enggak ya, pertanyakan. Yang pertama, yang kedua teman-teman semua adalah email. Nah, teman-teman semua semakin semangatnya, semakin senangnya ya, biasanya orang senang banget nih dapat email, email panggilan kerja nih, alhamdulillah. Tapi teman semua perhatikan baik-baik emailnya benar atau enggak ya. Dia pakai Gmail atau pakai apa ya. Kalau banyak perusahaan yang sudah besar itu nggak pernah pakai gmail.com, nggak ada. Paling dia pakai .com ya, itu sebuah company besar ya. Tidak ada ya pakai .id, nggak ada, atau org dan lain-lain, itu nggak ada teman-teman. Yang intinya ya, kalau emailnya yang berbentuk organisasi non profil ya, maka jangan diterima atau abaikan saja. Udah pasti itu adalah penipuan teman-teman semua. Kalau perusahaan besar itu pasti dia nama perusahaannya pasti .com ya, atau apa, tidak ada pernah mencantui dan lain-lain teman-teman semua ya. So, pastikan alamat emailnya benar atau enggak. Terus iya betul, banyak banget teman-teman kita yang keterima nih kerja nih, senang banget karena susah mencari kerjaan, terus langsung datang tanpa memastikan, taunya zong atau karena tipu teman-teman semua. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman semua adalah format penulisan ya, surat panggilan kerja. Kadang-kadang teman-teman semua perhatiin deh, teman-teman semua, kalau orang hoax atau penipuan itu tidak rapi teman-teman semua, berantakan. Iya, titik komanya, spasinya itu teman perhatiin, itu pasti nggak sama, pasti berantakan. Itu kayak teman-teman waktu SD dulu ketik ya kan, atau nggak kayak teman-teman SMP ngetik gitu, kayak gitu hasilnya. Ya, itulah penipuan teman-teman semua ya. Karena kalau orang pekerja itu biasanya kata-kata pun yang di dalamnya pasti unrapi, pasti simple, tidak ada panjang lebar, tidak ada lain-lain, tidak ada teman-teman semua, tidak ada ya. Maka kalau panggilan kerjanya di surat panggilan kerja, kalau dia berantakan, itu penipuan. Itu penipuan teman-teman semua. Maka itu diperhatikan teman-teman semua ya. Nah, yang yang keempat teman-teman semua ya, lokasi tesnya pastikan teman-teman semua bukan di tempat perusahaannya ya. Contoh, saya nih dapat panggilan kerja tapi di ruko. Nah, di ruko ya, ingat, di ruko, bukan di tempat BLK atau bukan di
tempat perusahaannya, teman-teman semua. Pasti saya udah pasti itu penipuan. Ya, pasti penipuan. Saya pernah kok perusahaan KYZ, nama udah alamatnya beda, tesnya juga di ruko lantai 2. So, ini adalah pasti sangat-sangat penipuan teman-teman semua ya. Makanya dari itu kita juga harus jeli banget cari pekerjaan, jeli banget melihat ini benar atau enggak panggilannya. Jangan sampai kita kena tipu ya. Susah ya mencari pekerjaan, jangan sampai sama orang dimanfaatin. Jangan sampai teman-teman semua ya. Jadi pastikan kalau teman-teman kerja tempat tesnya sama atau enggak ya. Di sama atau enggak. Maksudnya alamatnya benar atau enggak. Jangan sampai teman-teman semua kena zong atau kena tipu ya. Udah jauh-jauh kena tipu. Double kurang beruntungnya teman-teman semua. Ya, double banget ya. Itu yang kedua ya, teman-teman semua. Itu yang keempat ya. Yang kelima teman-teman semua. Ya, kalau ada panggilan kerja ya, sudah sebelum bekerja ya, tapi sudah meminta uang dulu, uang pangkal. Apa itu? Bukan sekolah ya, itu bekerja ya. Jadi kalau ada perusahaan yang besar, embel-embel yang menulis permintaan uang interview, uang uang seragam, uang dan ini itunya, terus totalnya banyak. No, jangan teman-teman semua, itu penipuan ya. Setahu saya semua perusahaan yang ada di dunia atau Indonesia itu tidak memungut biaya berapapun ya untuk teman-teman bisa bekerja di sana ya. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah meminta uang dulu sebelum bekerja, itu penipuan, sangat-sangat penipuan ya. Betul teman-teman, kalian harus lihat juga tuh perusahaannya ya. Jangan kalian kena tipu ya. Kenapa? Data kita sama orang bisa diakses kapanpun, dimanapun. Semua orang bisa dapat data kita kapan aja kayaknya ya. Kenapa? Buktinya nomor handphone kita aja bisa kesebar kemana-mana ya kan. Itu teman-teman semua ya. Itu selanjutnya ya, biasanya dia akan menawarkan gaji yang sangat tinggi. Wow, belum bekerja sudah mendapatkan gaji sangat tinggi, betul kan? Bikin orang tergiur, yes teman-teman semua, pasti orang tergiur ya. Belum bekerja dapatkan pekerjaan gaji sekian, itu nggak wajar teman-teman semua ya. Itu nggak wajar, nggak ada. Menurut saya pribadi adalah saya belum pernah nemu ya banyak perusahaan baru pertama kerja tapi sudah menawarkan gaji sangat tinggi. Itu sangat-sangat teman-teman, kalau saya bilang nggak masuk akal ya. Perhatikan teman semua ya. Kalau teman nggak percaya, kalian boleh cek tuh. Kalian boleh cek mungkin di tempat sebelum bener ini bener sih dapat gaji sekian. Kenapa? Setahu saya sebelum ada lolos semua biasanya belum pernah ada namanya langsung kamu gaji sekian tertulis di panggilan kerja. Itu belum ada teman-teman semua. Itu belum ada ya. Karena jarang banget teman-teman semua langsung sekian tepat, tuh belum pernah. Biasanya ya nyantumin UMP atau ya intilah ya UMP gitu, pasti gitu dong. Nggak ada langsung mencantumin kamu operator gajinya 20 juta sebulan. Itu keren banget. Tapi itu hati-hati ya, itu mungkin itu penipuan. Itu teman-teman juga harus hindari teman-teman semua, jangan sampai ketipu. Nah teman-teman semua, terus ya terakhir adalah persyaratan yang kalau saya bilang yang nggak masuk akal ya. Mungkin saya nggak bisa ada contoh, tapi saya pernah nemu ya, dia masuk akal. Saya lupa apa itu ya, intinya persyaratannya itu tidak masuk akal. Terus tesnya juga nggak masuk akal teman-teman semua ya. Saya pernah nemuin tesnya perusahaan tapi sama-sama persis tesnya kayak mau jadi CPNS. Itu penipuan ya. Kenapa? Pasti beda teman-teman. Perusahaan sama CPNS itu pasti beda teman-teman semua ya. Beda. Nah teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Hengki, terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.